Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da' wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd, kita sampai pada ayat ayat berapa? 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Taib, man yuridul qiraah? Sajahrul. Mic-nya mana mic-nya? Bacanya pelan-pelan biar kalau ada salah sama-sama bisa dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, thumma qala ta'ala hakiman bainal farqil kitabiyati. Gak dengar Ustaz, gak dengar. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa hadha al-hukmu 'ala ahli al-kitabi khasatan bi anna as-sabiin as-sahihu annahu annahu min jumlatil Firaqi nasara. Fa akhbarallahu annal mu'minina min hadhihi al-ummati wal yahudi wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa saddaqu rusulahum fa inna lahum ajran azima wal umna
wal amna wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wa amma man kafara minhum billahi wa rusulihi wal yawmil akhir fa huwa fi diddi hadhihi al-hali fa alayhi al-khawf wal huzn. Was-sahihu anna hadha al-hukma bayna hadhihi al-tawaif min haythu la bi nisbati illa al-imani bi Muhammadin fa inna hadha ihbaru anhum qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anna hadha madmuna ahwalihim ahwaluhum wa hadhihi tariqatul qur'ani idza waqa'a fi ba'di nufusi 'inda siyaqil ayati ba'dil awhami fala budda anna tajidu ma yazilu dhalikal wahma li'annahu tanzilu man ya'lamu al-asya'a qabla wujudiha wa min rahmatihi wasi'at kulla syai'in wa dzalika wallahu a'lam wa man rahmatuhu betul wa man rahmatuhu wasi'at kulla syai'in wa dzalika wallahu a'lam annahu lima dzakara bani Israil wa dammahum wa dzakara ma'asihim wa qabaihim wa qabaihahum wa rubbama waqa'a fi ba'di nufusi annahum kulluhum yashmuluhum dhammu fa'arada al-bari ta'ala anna yubayyina man lam yalhaquhu adzamu minhum biwasfihi walima kana aidan dzakara bani Israil khasatan yuhimu ihtisasu bihim dzakara ta'ala hukman aman tushmalu tawaifu kulluhum liyatadihal haqqu wa yazulul tawahumu wal iskaru fasubhanu man awda'a fi kitabihi ma yubhiru ukulal alamin. Thumma 'ada tabaraka wa ta'ala yuwabbihu bani Israil bima fa'ala salafuhu. Baik. Innal ladzina hadu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qala ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hadu, Yahudi, wan Nasara dan Nasrani, was-Sabiin dan Sabi, man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila solihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala untuk mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan bagi mereka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wa hadzal hukmu ala ahlil kitabi khassatan, hukum ini adalah untuk ahli kitab secara khusus. Li'anna as-sabiina as-sahih, karena yang dimaksud dengan sabiin yang benar adalah annahum min jumlati firaqin nasara, bahwasanya mereka adalah sekelompok dari golongan Nasrani, jadi pecahan daripada kaum Nasrani. Sabi, ada yang mengatakan bahwa sabi ini ya berasal dari kata-kata sobaan. Soba'ah yang artinya adalah keluar, ya, keluar dari sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh sebuah kaum, atau bisa diartikan inharafa, bisa dari keluar dari kebenaran menuju kebatilan, kebatilan menuju kebenaran. Ini kata terambil sobiin itu dari kata-kata soba'a. Sobi berarti isim fa'il, orang-orang yang keluar, yang kemudian menjadi sesat dari ajaran yang sudah ada. Makanya seperti perkataannya Umar ibn al-Khattab, ya, ketika beliaunya masuk Islam, dia dikatakan oleh orang musyrik, laqad saba'ta ya Umar, sungguh engkau telah keluar dari agama nenek moyangmu, wahai Umar. Maka Umar menjawab, lakin aslamtu, tidak, tetapi saya adalah aslamtu, saya masuk Islam. Dikatakan soba'a enggak mau, tetapi dikatakan dia masuk Islam. Nah, orang Nasrani juga sama, ya, sebuah kelompok yang pada saat itu kemudian dikatakan bahwa mereka ini keluar dari kelompok atau ajaran sebagian orang Nasrani yang kemudian membentuk sebuah kelompok tersendiri, sehingga mereka disebut sebagai sobiin. Ada yang mengatakan bahwa sobiin ini adalah orang-orang penyembah atau pengagung bintang-bintang, ya, orang-orang yang kata Syekh Utsman Al-Khamis sampai hari ini itu masih ada, terutama di wilayah Irak dan di wilayah mana yang banyak Syiahnya itu, Iran, ya, Irak dan Iran itu masih banyak kaum-kaum yang mereka disebut sebagai sobiin ini. Ini ya kalimat daripada sobiin. Kalau juga hadu ini, ya, ada yang mengatakan bahwa kalimat hadu ini terambil dari kata-kata ketika kaumnya Nabi Musa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, inna hudna ilaika, ya Allah kami kembali kepadamu. Sehingga posisi mereka makna hudna ay tubna ilaika, kami bertaubat kepadamu. Maka kemudian mereka disebut hadu.
orang-orang yang kalau diterjemahan orang-orang Yahudi. Ada juga yang menisbahkan pada Hadu ini kepada sebuah keturunan dari anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam yang bernama Yehuda, ya, Yehuda yang kemudian menjadi sebuah ajaran menjadi Yahudi dan kemudian diterjemahkan menjadi orang-orang Yahudi. Sementara An-Nasara adalah kalimat yang disematkan karena mereka ini dari perkataan pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan nahnu ansarullah, kami ini adalah penolong-penolongnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka disebut Nasrani. Wan nasara was-sabiina man amana billah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik, kita teruskan. Annahu min jumlati firaqin nasara fa akhbara Allahu annal mu'minina min hadhil ummah wal yahud wan nasara was sabiin man amana billahi minhum wal yaumil akhir wa saddaqu rusulahum fa inna lahumul ajral azima. Maka bagi mereka mendapatkan pahala yang agung, wal amna, dan juga keamanan, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan juga mereka tidak bersedih hati. Takut adalah sesuatu yang terjadi dikarenakan memikirkan, mengkhawatirkan terhadap sesuatu masa depan. Sedih adalah yang dilakukan dikarenakan memikirkan sesuatu yang sudah lampau. Jadi kayak khawatir itu berarti masuk cabang daripada takut. Kalau gundah gulana masuk cabang apa? Pokoknya kalau masuk cabang mikirkan yang belakang maka namanya hazan. Kalau memikirkan masa depan namanya khauf. Kalau orang mukmin itu, ya, innalladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Orang mukmin yang mau meninggal, yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat turun kepadanya sambil mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Jangan pernah takut dan jangan pernah bersedih. Jangan pernah takut akan sesuatu yang akan kalian hadapi. Bagaimana nanti di kuburan ketemu apa, nanti di akhirat nasibmu bagaimana. Alla takhafu wala tahzanu, jangan pernah bersedih terhadap kamu meninggalkan apa dan siapa. Jangan khawatir terhadap hartamu, jangan khawatir terhadap anak dan istrimu atau anak dan suamimu, kami yang akan mengurusnya, ya. Jangan bersedih memikirkan mereka. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu memiliki jaminan seperti ini, keamanan di dunia dan di akhirat. Wa amma man kafara minhum billahi wa rusulihi wal yaumil akhir, adapun orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala dari mereka dan juga kafir kepada Rasulnya dan hari akhir, fahuwa bididdi hadhil hal, maka dia berlawanan dengan sifat ini. Artinya fa'alaihil khaufu wal hazanu, maka baginya adalah ketakutan dan kesedihan. Makanya ya sudah yang kita terangkan dahulu, orang mukmin, baik mukmin di zaman Nabi Muhammad, baik mukmin di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, atau dari kaum Sobiin yang kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu memiliki jaminan, yaitu hilangnya khauf wal hazan. Semakin iman seseorang kuat dari berbagai umat tersebut, maka jaminan
hilangnya khauf dan azan itu semakin besar. Tapi kalau iman itu semakin tipis atau iman itu bahkan tidak ada, maka sebaliknya bahwa kesedihan dan ketakutan akan semakin menghampiri dirinya, dan itu adalah merupakan sebuah konsekuensi yang logis bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasahih anna hadzal baina hadhihi tawaif min haitsu hum. Dan yang benar adalah bahwa hukum ini yang disematkan Allah Subhanahu wa taala antara kelompok-kelompok ini itu ditinjau dari masing-masing diri mereka. La bin nisbah ilal iman bi Muhammad faqat. Bukan ditinjau dari orang yang beriman kepada Nabi Muhammad saja. Artinya apa? Artinya kaumnya Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, maka dia masuk dalam kategori man amana billahi wal yaumil akhir ini. Begitu juga kaumnya Nabi Isa alaihi salam, termasuk tadi adalah as-sabiin yang kemudian beriman dengan sebenar-benarnya iman, maka mereka ini masuk kepada man amana billahi wal yaumil akhir. Adapun setelah kedatangan Rasulullah SAW, maka baik Yahudi maupun Nasrani sudah wajib untuk beriman kepada Rasulullah SAW. La yasma'u bi Yahudiyun wala Nasroniyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidak beriman orang Yahudi, tidaklah mendengar orang Yahudi dan orang Nasrani terhadap dakwah yang saya sampaikan, kemudian dia tidak mau beriman, kecuali pasti dia dari penduduk neraka jahanam. Kenapa? Karena dari segi umatnya Nabi Musa sendiri sudah memberitahukan nanti kalau datang Rasul sifatnya begini, maka berimanlah kepada dirinya. Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi seluruhnya juga sudah memperingatkan dan memberitahu tentang nabi penutup akhir, para nabi untuk beriman kalau misalnya menjumpai nabi tersebut. Maka siapa saja dari Yahudi, Nasrani ataupun seluruh umat yang ketika mendengar dakwah Rasulullah SAW kemudian tidak mau beriman, maka dia termasuk orang-orang kafir dan penduduk neraka jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya bahwa ini adalah pengkhabaran tentang mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa inna hadza madmunun ahwalum, dan sesungguhnya ini itu terkandung di dalamnya tentang keadaan mereka. Wa hadhihi tariqatul Qur'an, ini adalah salah satu metode Al-Qur'an. Idza waqa'a fi ba'din nufus, kalau di dalam jiwa itu terjadi sesuatu tidak enak, bingung atau yang lainnya, inda siyakil ayat, ketika ayat itu diturunkan dan konteksnya itu di dalamnya mengandung ba'dul auham, mengandung sebuah kesamaran, ya, yang dipahami oleh orang atau dipahami oleh akal orang. Konteks Al-Qur'an yang di dalamnya terkandung celah untuk disalahpahami oleh orang. Fala budda antajida ma yuzilu dzalika al-wahma, maka pasti dan harus kamu akan mendapati bahwa ayat setelahnya atau ayat yang lain akan datang menghilangkan kesamaran
kesamaran tersebut. Li'annahu tanzilun man ya'lamul asya qabla wujudiha. Karena Al-Qur'an ini adalah turun dari zat yang mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu diciptakan atau diadakan. Waman rahmatuhu wasiat kulla syai', dan dari zat yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wadzalika wa huwa alam, ini tafsiran Syekh As-Sa'di, dan itu ya konteksnya adalah seperti ini. Annahu lamma dzakara Bani Israil, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bani Israil, wa dhammahum, dan mencela perbuatan mereka, wa dzakara ma'asiyahum, dan menyebutkan kemaksiatan-kemaksiatan mereka, wa qabaihahum, dan kejelekan-kejelekan mereka, rubama waqa'a fi ba'dhin nufus. Ini tadi waqa'a fi nufus, rubama waqa'a fi ba'dhin nufus annahum kulluhum yashmuluhumud dzam. Bahwasanya mereka semua ya itu terkena pencelaan ayat ini ya. Orang Yahudi dengan datangnya ayat ini dikatakan ya bahwa orang Yahudi, orang Nasrani begini-begini, disebutkan begitu. Di antara mereka mungkin di hatinya kan ada orang-orang Yahudi yang soleh, mereka mengikuti Nabi mereka dengan baik, Nabi Musa dengan baik, Nabi Isa dengan baik. Apa di ayat Al-Quran ini kemudian menyerang mereka semua, mereka tidak baik, maka terjadi sesuatu di dalam jiwanya. Walaupun mereka tidak ngomong, Allah Subhanahu wa taala tahu di dalam jiwa-jiwa sebagian mereka itu mengira bahwa ayat itu adalah untuk sebagian yang lain. Maka kemudian Allah mendatangkan ayat ini yang sebenarnya kalau kita ya pada ayat sebelumnya seperti firman-Nya wa idz qultum. Ini kan seakan-akan semuanya kultum, kamu semuanya Bani Israil yang menyimpang. Padahal ini kan sebutan Allah pada yang menyimpang. Nah, ini terjadi jiwa sebagian mereka mengira bahwa itu adalah untuk semua Bani Israil. Kemudian Allah menjelaskan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina. Ada yang man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bisa dipahami ini ya? Ada yang nggak paham konteksnya? Jelas ya? Baik, lanjut berarti. Kalau nggak jelas saya ulangi. Mungkin tafsirannya asal kita bisa. Ya, saya kompletkan dulu bacanya. Tulisannya apa? Cowok wilit-wilit merah katok titik barang. Wis njut tuku kacamata. Baik, saya ulangi ya. Annahu lamma dzakara Bani Israil wa dhammahum, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bani Israil dan menghina mereka, kemudian menyebutkan kemaksiatan mereka dan kejelekan mereka, mungkin terjadi di sebagian jiwa Bani Israil atau personil Bani Israil. Mereka itu kulluhum mengira bahwa semuanya itu terkena hinaan tersebut. Fa'aradal bari, maka Allah menginginkan Allah Ta'ala menginginkan ayyubayyina,
menjelaskan man la yalhaquhu dzammu, ada sebagian yang tidak kena hinaan tersebut minhum biwasfihi, dengan penyebutan sifat-sifat tadi. Innalladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir, itu tidak terkena hinaan dan cercaan dari ayat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala makana aidan dzakara Bani Israil khosatan yuhimul ikhtisas bihim, dan ketika Allah menyebutkan Bani Israil secara khusus, itu juga membuat atau terdapat kesamaran yuhimul ikhtisas, kesamaran tentang kekhususan kepada Bani Israil. Dzakara ta'ala hukman aman, maka Allah kemudian menyusulnya dengan sebuah kelompok-kelompok secara umumnya. Makanya yang disebutkan adalah bukan Bani Israil saja, tetapi semuanya kelompok lihat tadiha al-haqqu, agar supaya kebenaran itu jadi jelas, wa yazulul wahmu wal iskal, dan hilangnya al-wahmu kesamaran, wal iskal dan kerumitan. Fasubhana man auda'a fi kitabihi, maka maha suci yang telah meletakkan atau yang telah menyematkan di dalam kitabnya ma yubhiru ukulal alamin, yang bisa membuat terbelalak akalnya orang-orang semesta alam. Kalau tahu bahasa Arab ini akan terbelalak. Masya Allah ya. Di sela-sela itu sebenarnya kelihatannya tidak ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, tetapi ternyata subhanallah itu ada kaitannya. Di saat Allah menyebutkan, maka kemudian Allah sebutkan ketika ada sedikit yang dirasa orang itu ada momen celah untuk salah paham terhadap Al-Quran, maka dari konteks ayat itu Allah selalu datangkan untuk menjelaskan sisi agar tidak ada celah lagi bagi akal ini untuk membantah Al-Quran. Dan itu tidak di ayat ini saja, tetapi di seluruh ayat-ayat Al-Quran. Baik, lanjut. Summa ada tabaraka wa ta'ala bi yuwaddihu Bani Israil bima fa'ala salafuhum. Kemudian kembali Allah Subhanahu wa ta'ala yuwabbihu, ya, kembali menjelekkan perbuatan Bani Israil bima fa'ala salafuhum, terhadap apa yang diperbuat oleh pendahulu mereka. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura, dan ingatlah ketika kami ambil janji dari kalian, wa rafa'na, dan kami angkat fawqakumut tur, di atas kalian itu tur, khudzu ma atainakum biquwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan penuh kekuatan, wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalam kitab tersebut, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tsumma tawallaitu min ba'di dzalik, kemudian kalian berpaling setelah itu, falaula fadlullahi 'alaikum, kalaulah bukan karena fadilah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, niscaya kalian menjadi orang-orang yang merugi. Wadhkuru, dan ingatlah id akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil perjanjian dari kalian, wa huwa al ahdu at-taqil al muakkad, yaitu perjanjian yang berat, al muakkad, yang diyakinkan atau ditekankan, bitahwif lahum, dengan menakut-nakuti mereka,
biraf'it tur fauqahum, dengan mengangkat gunung Tur fauqahum, di atas mereka. Jadi Bani Israel ketika mau diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka untuk menakut-nakuti mereka, itu gunung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gunung Turki non dhuwur ndase. Sampeyan ape nyembah aku to gak? Nek ora nyembah aku, gunung iku tak cicirno. Kira-kira iki piye mengkono? Kalimat at-tur ya dalam bahasa Arab itu artinya gunung ya. Jadi tur itu artinya gunung. Maka dari sini para ahli tafsir berselisih pendapat bahwa yang dimaksud tur, gunung Tur di sini itu adalah yang pertama bahwa dia segala gunung. Jadi gunung pada saat itu tidak terketahui gunung apa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa Tur itu adalah gunung yang di atasnya itu sangat banyak sekali tumbuhan sehingga tidak kelihatan batunya. Itu gunung itu kalau sudah begitu itu baru bisa disebut sebagai Tur. Gunung Tur. Kalau gunung Kendil itu belum bisa karena saya kelihatan watune mencukol akeh. Kalau gunung Juluk mungkin nggak kelihatan ya gunung Juluk ya. Nah itu makna Tur yang kedua. Makna Tur yang ketiga adalah gunung yang memang bernama Tur ya, bernama Tur itu ada di mana? Di Sinai ya. Sinai. Ya gunung itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ya kata Syekh As-Sa'di adalah untuk menakut-nakuti mereka biraf'it tur fauqahum. Itu ya atau apa? Wa kibalalahum. Iya. Di atas mereka wakilalahum ya atau ya? Wakilalahum, dan dikatakan kepada mereka khudhu ma atainakum, ambillah yang telah kami berikan kepada kalian minat Taurat, dari kitab Taurat ini bikuwah, dengan penuh kekuatan, melaksanakannya maksimal, ai bijiddin wajtihadin, dengan tenanan dan sungguh-sungguh, wasobrin ala awamirillah, dan penuh kesabaran dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ma fihi ay ma fi kitabikum, dan ingatlah ingat baik-baik apa yang ada di itu, ma fi kitabikum, apa yang ada di dalam kitab kalian, bi antat luwahu, dengan kalian harus senantiasa membacanya, wa tata'allamuhu, dan selalu belajarnya, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah tattaqun itu terjaga adzabullah wa suhtahu, dari adabnya Allah dan kemurkaannya, atau yang kedua litakunu min ahli taqwa, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita masih ingat kata kalimat la'allakum tattaqun, selalu Syekh As-Sa'di menafsirkan dua, la'allakum tattaqun itu agar supaya kalian terjaga dari api neraka, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua agar supaya kalian menjadi orang yang selalu menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menjadi orang-orang yang disebut sebagai muttaqin. Nah, ini sebuah hikmah yang sangat
sangat luar biasa sekali ya yang terjadi dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala saking menekankannya sampai mengambil janji dari mereka, diangkatlah gunung Tur di atas mereka dan berpesan seperti itu. Dan kita juga sebenarnya subhanallah setiap hari itu kita mengadakan apa? Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akhdul mitsaq. Dengan apa? Kita diwajibkan oleh Allah untuk mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah al-mu'ahadah baina Allah wa baina ibadih. Dia perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dan dengan hambanya. Dan itu setiap hari lebih banyak kita. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Fa ba'da hadza ta'kidil balik, maka setelah bentuk penekanan seperti ini yang majleb, gimana terjemahkan al-balik ya, majleb benar, yang begitu nyampe hati. Tawallaitum, Allah apa? Allah katakan tawallaitum, kalian membangkang. Wa a'radtum, kalian berpaling. Wa kana dzalika mujiban li ayyahulla bikum a'dhamal uqubat. Itu menjadi penyebab ya terjadinya atau halalnya kepada kalian mendapatkan a'dhamal uqubat, hukuman yang paling besar. Walakin, akan tetapi, masya Allah, laula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena keutamaan Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lakuntum minal khosirin, niscaya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah, ternyata sudah diambil seperti itu. Bani Israel mengingkari. Tayyib. Mungkin ada tambahan dari ustadz yang lain, kami persilahkan. Tayyib, silakan ustadz ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hanya ingin bahkan atau menekankan sedikit, mungkin dari teman-teman tadi ada yang kurang begitu paham di wasahih anna hadzal hukm baina hadhihi tawaif sampai akhir. Jadi mungkin tambahan dari saya bisa lebih menekankan tentang penjelasan dari apa yang saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, banyak sekali cerita-cerita ataupun kisah-kisah tentang Bani Israel, yang mana di dalam kisah-kisah tentang Bani Israel tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali seperti mencela Bani Israel, bahkan sampai menghinakan sekali Bani Israel. Walaupun di situ banyak juga ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Bani Israel di samping derajat-derajat bani-bani yang lain, kaum yang lain. Di sini Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam As-Sahih anna hadzal hukm baina hadhihi tawaif min haitsu hum la binisbati ila imani bi Muhammad. Jadi di dalam penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala di sini yang tadi aku menjelaskan wa hadhihi tariqatul Qur'an idza waqa'a fi ba'dil nufus 'inda siyaqil ayat ba'dul awham. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali.
Akan tetapi di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ali Imran bahwasanya ada beberapa ayat yang memang bisa dipahami oleh semua yang membaca Al-Qur'an itu. Ada juga beberapa ayat yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang telah mempelajari Al-Qur'an, yaitu tafsirnya. Maka di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan inilah cara Al-Qur'an. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang auham, yang meresahkan hati kita, kok seperti ini, seperti dalam ayat ini, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin ila akhir, sampai di akhir ayatnya. Orang yang baru membaca Al-Qur'an berarti orang-orang Yahudi, Nasrani, kemudian Sabi ini, mereka tetap bisa mendapatkan surganya Allah, mereka tetap mendapatkan ajruhum 'inda rabbihim. Padahal tidak seperti itu. Makanya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan di sini, fala budda, setelah waqa'a ba'dul awham dalam hati-hati, bukan cuma hatinya orang-orang Israel, bukan hatinya Bani Yahudi dan Nasrani tok, akan tetapi apa khitab Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk semua umat Nabi Muhammad SAW yang ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi nufus di sini bukan hanya nufus jiwanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, akan tetapi semua jiwa yang membaca Al-Qur'an saat itu juga. Sebagaimana yang membaca ini seakan-akan loh, wah ini berarti orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi ini juga mendapatkan pahala dari Allah. Makanya Sa'di rahimahullah taala menjelaskan mana tadi? Fala budda, maka harus bagi kita nih yang membaca Al-Qur'an dan terhadap terbesit dalam hati kita itu keraguan ataupun sesuatu yang membingungkan, antajida, mendapatkan sesuatu mayuzi dari Allah yang menyingkirkan keraguan tersebut. Dengan mungkin kita membaca tafsir atau membaca ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Jadi di sini Syekh Sa'di rahimahullah taala menjelaskan bagi kita, kalau kita mendapatkan ayat-ayat yang terdapat kebingungan di dalamnya, ya kita cari terlebih dahulu. Jangan langsung menjudge seperti orang-orang yang keluar dari Islam hanya karena bingung dalam satu atau dua ayat saja. Baru setelah itu Syekh Sa'di rahimahullah taala wa dzalika wallahu a'lam annahu lamma dzakara bani Israil wa damahu wa dzakara ma'asiyahum wa qada'ihum rubbama waqa fi ba'd an-nufus annahum kulluhum yashmulun. Yang mendapatkan kisah-kisah Israel di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang maksiat-maksiat mereka, kemudian kejelekan-kejelekan mereka, lantas semuanya jelek, tidak seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kisah-kisah, di situ Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat-ayatnya bahwasanya ada ciri-ciri khusus yang tidak mendapatkan kejelekan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk menekankan jazakumullah khairan akhiran, tambahan dari Ustaz Adam. Dan memang ya seperti yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ya, bahwa Allah menurunkan ayat itu ada yang bersifat muhkam, ada yang bersifat mutasyabih. Dan mutasyabih itu bagi sebagian orang, tetapi muhkam untuk sebagian yang lainnya. Maka tadi yang ditekankan oleh Ustaz Adam adalah ketika kita mendapatkan ayat-ayat yang mutasyabih bagi kita, atau kita ya tidak paham terhadap sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran, jangan sampai kemudian sikap kita seperti orang-orang munafik yang kemudian justru malah bersifat ingkar atau bahkan bersifat mengkafiri ayat tersebut gara-gara ilmu kita yang belum nyampe memahami ayat tersebut. Karena konteks ayat Al-Quran itu mesti akan menjelaskan baik setelah itu atau kandungan makna di situ atau tafsirnya atau di ayat yang lain yang mengobati daripada ketidakfahaman yang dipahami oleh manusia. Maka sikap orang beriman adalah dia apa saja yang datang dari Allah, jika dia mengetahui maka dia akan mengatakan amanah.
Kalau dia tidak mengetahuinya, dia akan mengatakan kullun min indi Rabbina, semuanya itu dari Rob kami, sebagaimana yang dulu pernah kita bahas di ayat innallaha la yastahi ayyadriba matalan ma ba'udatan fama fauqaha. Allah itu tidak malu membuat permisalan seperti halnya nyamuk. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang beriman itu tahu bahwasanya nyamuk itu adalah benar hak dari Allah Subhanahu wa taala, dan mesti Allah ketika membuat permisalan nyamuk atau menciptakan nyamuk, di sana ada hikmah balighah, hikmah yang sangat luar biasa sekali, yang mungkin pada saat itu dirinya tidak mengetahui. Maka ketika seorang mukmin tidak mengetahui, maka dia akan mengatakan faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Apa yang diingini Allah dengan permisalan seperti ini? Apa manfaatnya nyamuk? Kalau pada saat itu ya, kalau dicari manfaatnya, apa manfaatnya? Tugasnya hanya gigit kita, tugasnya membuat tidur kita tidak nyenyak. Bahkan sebagian santri sampai mendirikan tenda-tenda di musim jagung seperti ini. Karena apa? Lari dari kejaran nyamuk. Maka orang yang hatinya sakit, madza aradawu bihadza masalah. Orang mukmin juga sama, ya. Kita ini juga sama. Takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun takdir yang buruk di kacamata manusia, semuanya itu memiliki hikmah dan semuanya insya Allah baik. Kalau orang mukmin akan menanggapinya dengan baik, dan mesti setiap kejadian yang terlewat pada kita itu ada hikmah balighah, hikmah yang luar biasa di sana. Orang mukmin akan mengatakan semuanya dari Rob kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian melahirkan apa ucapannya raditu billahi robba, saya ridho Rob Allah Subhanahu wa taala sebagai Robku, pengaturku. Tetapi orang kafir, maka atau orang yang memiliki mental seperti mental orang kafir, maka ketika terlewat sesuatu yang dia tidak sukai, maka dia akan ngomel-ngomel, oh ngene kok, oh melarat kabeh ngene kok, takdir kok begini, macam-macam. Dan itu termasuk celupan daripada sifat-sifat yang selalu ngeyel seperti ini. Nah, makanya sikap orang mukmin itu selalu selalu baik, selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mensikapi Al-Qur'an ini. Kalau faham, maka alhamdulillah dia akan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kalau belum paham, maka dia akan terus belajar, maka dia akan mengatakan kullun min indi Rabbina, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Bisa tambahannya. Saya bisa tanas tabadul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Sedikit faedah tentang ayat yang 62. Itu ayat ini sering dipakai oleh jin. Salah satu ayat yang sering dipakai orang-orang jin, jaringan Islam itu jaringan Islam liberal untuk menyesatkan umat, itu ini salah satu. Ya, kan ada banyak ayat yang disayangkan waktu berbakat atau yang kalian yakin yang masih yakin tidak usah nyembah Gusti Allah. Nah, itu termasuk ayat ini. Ya, ayat ini yang sering disematkan semua orang itu sama, semua agama itu
sama salah satunya ayat yang dipakai ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sing penting beriman, Islam ke Islam, kamu penting dia secara apa ya, beriman secara lugas saja. Yang penting dia percaya Allah. Karena orang Yahudi juga percaya Allah, orang Kristen juga yang percaya Allah, dan mereka ini juga percaya hari akhir juga. Kemudian amal mereka juga mencontoh mereka ya berinfak. Ya, dan ayat ini memang kalau kita nggak pelajari secara tafsir, nggak mengetahui apa namanya maksud daripada ayat itu, kita akan terbawa subhat-subhat yang mereka gunakan. Karena ayat ini paling banyak jatuh ya orang-orang awam itu jatuh pemikirannya itu di ayat ini salah satunya. Maka kita tadi alhamdulillah sudah memahami semuanya bahwasanya ayat maksud daripada ayat ini bukanlah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang liberal. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat dari konteks ayat ini, ya aslinya hidup berislam itu simpel banget. Untuk sukses itu simpel banget. Gak seneko-neko. Yang penting beriman kepada Allah, kemudian amal soleh base. Itu kan arti. Aslinya sehingga kalau kita menjadikan amal itu kayak seperti aslinya Islam itu simpel. Ya kita pengen masuk surga itu gampang. Beriman kepada Allah, amal soleh base. Itu dong. Amal soleh itu kok akeh berani. Nah, karena jumlah sedih karena amal soleh itu ya akeh. Bisa infak, bisa sholat yang mulai sampai 1000 rakaat, selanjutnya 8 rakaat, ya, baru infak 1 miliar buat masjid. Nah itu kan amal soleh. Akeh lah amal soleh. Nah, ini aslinya sesimpel itu aslinya Islam itu. Makanya Allah, dan ini tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan ya umat-umat singen Islam itu gampang, kalian beriman dan amal soleh. Tapi di sini amal solehnya Allah tidak berikan sesuatu yang makrifat, tapi sesuatu yang sifatnya umum. Yang penting amal kebaikan, dan itu ada turunan baik, itu amal soleh, supaya tidak memberatkan, tidak membingungkan ya umat-umat ya pada zaman itu termasuk sekarang. Ya supaya tertarik untuk pelembutan hati, mudah untuk diterima. Oh ternyata sesimpel itu, segampang itu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat ini juga menjelaskan kepada kita tarbiyah Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai umat-umat yang ngeyel itu. Beliau menggunakan sering sekali dalam ayat itu menggunakan namanya sebab akibat. Ya, kenapa beliau Allah Subhanahu wa taala di sini saya dapat beberapa literatur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan di dalam Al-Qur'an sering menggunakan sebab akibat. Ya, sebabnya di sini sebabnya apa? Amal siapa saja yang amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ini adalah hasil daripada sebab tadi, alias akibat daripada sebab. Sebabnya adalah amanah billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini adalah akibatnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan sebab akibat. Kenapa? Karena sebab akibat itu adalah salah satu yang paling mudah untuk diterima, paling mudah untuk membuka logika, paling mudah untuk digunakan untuk berpikir. Ya, karena kalau hanya sifatnya perintah, gunanya untuk apa? Karena orang-orang sekarang atau mungkin orang-orang zaman dulu dan orang-orang sekarang ketika diperintahkan gunanya apa manfaatnya kan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalian lakukan ini, nanti kamu akan dapat ini. Demikian saja. Baik, jazakumullah. Tambahannya ada 3 hal. Yang pertama adalah ayat ini digunakan oleh jaringan Islam liberal yang suka ngotak-ngatik ayat untuk menyesatkan agar supaya umat Islam itu banyak mentoleransi kebatilan. Ya, diantaranya adalah tadi sesungguhnya orang yang Yahudi, Nasrani, Sobiin semuanya masuk surga, nggak ada yang salah. Sing penting iman pada Allah dan hari akhir, maka masuk surga. Jawabnya gimana Pak Jumhur sini?
Masya Allah, menarik ya. Luar biasa. Karena awal saya sempat juga, ini maksudnya ayatnya gimana ya? Kok orang beriman, kemudian orang Yahudi, Nasrani, Syafi'i, tapi di situ diulang Ustaz, man amana billah. Orang yang beriman, kemudian orang Yahudi, Nasoro, Syafi'i yang mereka beriman sebelum datangnya Nabi, mereka juga mendapatkan ketenangan itu. Terus kemudian orang Yahudi, Nasrani, Syafi'i, mereka beriman itu maksudnya adalah itu dijawab sama Allah di ayat 112 Ustaz. Yang 111-nya wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka Yahudi Nasrani itu berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Tetapi Allah jawab itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah wahai Muhammad, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Jawaban Allah, bala, tidak. Man aslama, barang siapa yang berislam ini berserah diri, wajahahu lillahi wa huwa muhsinu falahu birdan falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini namanya tadi terdapat satu konteks yang membimbangkan jiwa dijawab dengan konteks yang lain, ya. Orang semuanya masuk surga. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani mengatakan wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Kata wa qul hatu burhanakum. Mana dalilmu, mana in kuntum shadiqin. Bala, orang sebagaimana apa yang kalian statementkan. Tapi yang benar adalah man aslama wajhahu lillah, siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dia berbuat baik. Ya, kalimat bahwa ketika man aslama wajhahu lillah ini adalah tauhid, realisasi daripada la ilaha illallah. Kemudian kalau disertai dengan wa huwa muhsinun, kalau di ayat-ayat yang lain juga berarti artinya adalah muttabiun li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fa huwa muhsinun, dan dia juga ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka falahu ajruhu inda rabbihim, baginya pahala di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, pahalanya sama sebagaimana yang disebutkan di ayat ini. Masya Allah, barakallahu fiik, jawaban yang luar biasa sekali. Tahu juga ya jawaban dari Ademur tadi apa? Ini loh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini loh, siapa Pak Ustaz Nanas tadi, Islam itu simpel. Nah, itu yang kedua berarti ya. Beriman dan apa? Beramal soleh. Beramal soleh cukup. Ya, ini saya dapat keluar dari seseorang kata. Orang ini terus terang dia bilang itu suka sabun ayam. Iya. Terus dia itu kerja di tempat seseorang. Bapaknya yang menyuruh. Bapaknya menyuruh cari orang kerja, itu bercerai. Ya. Terus anaknya itu ya termasuk lingkungan kita juga, termasuk teman kita juga gitu anaknya. Terus setelah dia pulang ke rumah dia tahu, loh, nah kok mau ini sih mau ini sabun ayam. Terus Pak, kenapa ya istirahat orang oleh? Aku gak senang. Ya. Orang itu mengeluh kepada saya, tolong dijawab terus. Orang seperti itu bagaimana gitu? Nah, aku gak sejawab. Jawabannya saya memang kamu ikut taklim gak tahu jawabannya. Yang begitu. Saya ikut taklim gak tahu jawabannya. Kalau saya jawab khawatir nanti kan disebutkan namanya Pak. Dan ternyata teman saya sendiri termasuk ya taklim di lapangan juga sering lalu ada beliau oyakan ya gitu. Nah, itulah pentingnya ilmu. Padahal dia itu ilmunya juga dur.
setiap hari taklim, bahkan ngajar. Tapi kok sampai seperti itu? Bahkan kita juga diperintah untuk berbaik pada semua makhluk. Cintailah makhluk di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Nah, coba bayangkan, renungkan yang surat At-Tur tadi, yang Tur tadi loh, katanya Ustaz, gunung dia taruh di atas umatnya Nabi Musa. Ayo, mau menyembah aku tak pernah. Itu saja banyak yang muntah, banyak yang nikah. Apalagi sekarang loh Ustaz, hanya tulisan, hanya nasihat. Kok sampai setega gitu orang berilmu? Ya kan, mau memberi makan orang kafir saja pahala, kok sampai orang sudah kasih kerjaan, sampai sekarang dia itu masih dendam. Loh, ini di rumah apa Pak? Bener loh. Itu apakah perlu orang tersebut dinasihati atau gimana Pak? Kita ada lagi. Nah, saya bukan yang menurut tadi saya ajak talim, gitu. Kalau itu sudah sering talim mau ngajar juga mau sampai kok segitunya. Katanya Islam itu sistem mudah. Dan saya ingat kata-kata Pak Ustadz Anas, Pak Dumulus, Islam itu bagian dan membahagiakan orang lain. Bagian untuk kita sudah mendapatkan petunjuk, membahagiakan orang lain yang belum mendapatkan petunjuk. Nah, kita diperintah untuk mencintai semua makhluk di bumi, bahkan semua saja nggak boleh membunuh, kata Pak Ustadz, itu kan? Nah, bahkan ya sudah kita jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ceki kok ngomengi aku iki. Jadi Pak Jumurus ya, dalam hal tersebut itu adalah metode dakwah, dan jawabannya adalah dalam metode dakwah itu sesungguhnya orang yang paling tahu dengan personilnya atau keadaannya, disitulah yang bisa mensikapinya. Mungkin orang itu kan kadang-kadang didakwahi pelan-pelan lebih masuk daripada langsung dicospleng kayak begitu, malah murtadnya itu iwah balik atau apa larinya itu iwah balik. Kadang-kadang kalau didakwahi dengan diajak apa nyate dan yang lainnya bisa jadi lebih bisa masuk. Kata Ustaz Atika hari ini ku ditosei pirang-pirang ayat gak mlebu dikei jagung ngono pi senenge mugilan. Soalnya jagung larang. Dikasih abang-abang niku wis kalah kabeh, ayat-ayat hadis-hadis kalah kabeh. Nah, itu makanya di dalam Islam juga ada ta'liful qulub. Ini bukan ini ya, bolehnya nyogok ya. Tapi ya dalam Islam itu ada namanya ta'liful qulub. Ada sedikit Pak, tambah sedikit saja. Ya. Yang saya ingat sampai sekarang itu insya Allah sampai mati saya nggak terlupakan. Itu kata-kata beliau, ada orang mabuk naik motor besar di baratnya rumahnya Kota Sofia Wairatan. Waktu itu ada Adi Bambang, Firdaus, anak-anak Kediri. Naik motor jatuh, orang itu mabuk, naik motor jatuh lagi. Nah, dibangunkan lagi oleh Kota Sofia sama murid-muridnya. Terus habis itu jatuh lagi. Akhirnya sudah bisa jalan. Kota Sofia tanya kepada santri-santrinya, itu ada saya. Apa yang ada di benak? Apa yang ada di hatimu melihat orang seperti ini? Nah, untuk bilang Pak Ustaz, jangan sampai saya seperti itu lah. Akhirnya Pak Ustaz mengatakan apa? Jangan, doakan. Sekarang ini kita ini lebih baik dari beliau. Mungkin akhir hayatnya nanti dia lebih baik dari kita loh. Doakan. Nah, kata-kata beliau sampai sekarang itu, Masya Allah. Saya itu isbar barang itu saya masih kan sampai sekarang itu tidak terlupakan sampai mati. Insya Allah. Itu berarti kita itu diperintah untuk selalu mendoakan orang walaupun dia itu orang sering bermaksiat gitu. Kita assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi teringat kisahnya siapa, kalau nggak Hasan Al-Basri itu Ibnu Sirin kalau nggak salah ya, punya tetangga yang setiap kalau sudah mulai jam 2 itu karaokean dan mendem sampai ya bertahun-tahun sebagai tetangganya ya. Hasan Al-Basri ini itu sholat malam itu tidak pernah bisa khusyuk karena
mendengarkan dari tetangganya pas yang jentrean umah, dindangan musiknya sambil mendem-mendeman. Terus seperti itu. Nah, kebetulan akhirnya ada yang melaporkan dia ke khalifah. Bukan imam ini ya. Kemudian ditangkaplah dia dan dipenjara agar supaya berhenti dari mabuk-mabukan dan kemaksiatan. Nah, di sana itu kemudian ya Imam Hasan Al-Bisri ya ketika mendengar hal tersebut, beliau langsung mengunjungi sang khalifah, meminta agar sang pemabuk ini itu dikeluarkan dari penjara. Padahal orang yang memenjarakan dia itu karena juga diantaranya kasihan sama Hasan Al-Bisri ini, seorang ulama besar, seorang ahli ibadah, ibadahnya sering terganggu, sholat malamnya sering terganggu gara-gara orang mabuin. Tapi Imam Hasan Al-Bisri memberikan syafaat, memberikan rekomendasi agar khalifah ini mau mengeluarkan dia. Dan khalifah ini ketika Hasan Al-Bisri yang datang nggak bisa menolak karena dia ulama besar sekali. Akhirnya dikeluarkanlah dan kemudian dikasih tahu, siapa yang mengeluarkan kamu dari sini? Enggak tahu. Yang mengeluarkan kamu adalah setiap orang yang kamu ganggu tiap malam dan tidak bisa ibadah. Beliau adalah tetanggamu sendiri, Imam Hasan Al-Bisri. Baru setelah itu dia kemudian taubat dan taklim bersama Hasan Al-Bisri. Tapi itu juga tidak semuanya Pak Demurus begitu ya. Ada beberapa jiwa yang memang butuh betul-betul ditutui lagi melok taklim. Makanya kan tidak bisa dipukul rata kemudian dibaiki semua. Ono wong sing gak paham dibaiki, diteri gula, dia gak paham. Orang seperti itu ya langsung geret masuk penjara. Baru astagfirullah, kesalahan banyak, ada jiwa-jiwa seperti ini. Makanya konteks Al-Qur'an itu kan banyak sekali berbicara kepada umat yang berbeda. Apalagi hadis-hadis Rasulullah SAW tentang berbicara terhadap orang. Sampai Ali mengatakan untuk berbicara sama orang saja kalimunas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan akal yang mereka miliki, mereka mampu. Kalau diajak bicara dhuwur-dhuwur tambah mumat nanti bingung. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Anas. Dan memang man amana billahi wal yaumil akhir ini juga sudah jawaban tersendiri. Karena apa? Di antara kalau memang dia beriman kepada Allah, di antara konsekuensinya mesti dia akan beriman kepada Rasulullah SAW. Bukan beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Berarti boleh menjadi Nasrani, berarti boleh menjadi Nasrono, berarti Nasrani. Berarti artinya dia tidak beriman kepada Allah karena Allah mengatakan fa'aminu billahi wa rusuli, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata dia nggak mau beriman, nggak mau melaksanakan perintahnya Allah. Berarti dia menyelisihi, berarti betul dia yang masuk neraka dan khauf dan hazan itu akan mengejar dan menyertai mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Ustaz Nanang, terakhir. Makanya melengkapi. Dalam keterangan yang lain yang melengkapi keterangan Yahudi dan Nasrani Sobiin masuk surga semua ini ya, dan orang-orang beriman. Saya mendengar salah satu ya seorang ulama, beliau menjelaskan tentang ayat ini bahwa mereka yang beriman dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobiin, mereka semuanya itu dan beramal soleh mendapatkan pahala, masuk surga, tidak takut dan tidak sedih. Ini adalah Yahudi, Nasrani
yang hidup di masanya. Jadi di saat itu mereka-mereka yang Yahudi yang sikoh terhadap kitab-kitabnya, terhadap nabi-nabinya, begitu juga Nasrani, mereka lah yang disebut ya mendapatkan pahala dan mendapatkan janji surga. Sedangkan Yahudi, Nasrani semua setelah datangnya Nabi maka tidak ada satupun yang masuk surga. Yahudi dan Nasrani ya setelah datangnya Nabi kemudian tidak mengimani Nabi, tidak beriman kepada Al-Quran, maka Yahudi dan Nasrani itu tidak ada yang masuk surga setelah datangnya Nabi jika tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi itu ya bahkan di dalam surat Al-Baqarah ya 120 itu kan juga disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini adalah orang yang memusuhi umatnya Nabi Muhammad, memusuhi umatnya Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Bentuk penolakan mereka terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka dengan itu ya mereka sampai hari kiamat ya dari masanya Nabi sampai hari kiamat tidak ada satupun orang Yahudi dan Nasrani yang masuk surga dan jaminan bebas dari ketakutan dan juga kesedihan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tambahan dari Ustaz Anang yang meyakinkan dan mentakkidkan apa yang telah kita sampaikan tadi. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.